Halo kalian semua, kembali lagi di acara Gila Bah bersama aku Bang Ucok. Kali ini Bang Ucok merubah tatanan studio yang baru agar tidak bosan lah ya. Di konten kali ini Bang Ucok akan membahas tentang berbagai macam pengendara motor atau pengendara mobil yang ada di Indonesia. Ya seperti kalian tahu lah ya, pengendara di Indonesia ini cukup beragam pula lah ya. Ada yang tipe pengendara penerobos pelang kereta api itu, ada yang penerobos lampu lalu lintas, macamnya banyak sekali. Nah ini Bang Ucok tidak akan membahasnya secara 4 babak karena tipe pengendara mobil ataupun motor ini ya, motor lah ya, kebanyakan di Indonesia ini itu tipenya banyak sekali ya, macam-macamnya, sifat-sifatnya, kelakuannya. Bang Ucok akan share ke kalian hasil dari penyercingan Bang Ucok, terutama dari Twitter lah ya. Banyak sekali video-video yang sudah Bang Ucok kumpulkan. Oke, langsung saya check it out. Ini ada artikel dari Vice Indonesia ini. Lagi-lagi dari Vice ya. Bang Ucok memang berlangganan newsletternya dari Vice ini, memang artikelnya menarik ini. Di captionnya berbunyi, sejak Maret 2019 orang yang naik motor sambil merokok di Jakarta bisa ditilang. Nah, banyak sekali pengendara yang kita temui di jalan raya ini ya, pengendara motor itu sambil merokok gitu. Sedikit pengalaman saja ya lah ya. Bang Ucok juga pernah ya naik motor gitu. Di depan Bang Ucok tuh ada pengendara yang merokok gitu ya. Terkadang kalau helm kita itu istilahnya apa ya, tidak full face gitu ya, kacanya pas kebuka gitu kan, pengendara di depan merokok, kita motoran gini, tiba-tiba si abu rokok itu kan kena angin ya, terus tiba-tiba masuk ke mata kita atau ke mata Bang Ucok, kan rasanya bodoh kali lah. Untuk kalian semua pengendara motor yang suka sambil merokok, tolonglah matikan dulu lah merokok kan, kok bisa berhenti dulu, kok merokok nikmati dengan secangkir kopi kan ya. Emang merokok pas motoran tuh emang nikmat apa ya, rasanya malan si rokok itu cepet habis ya, apalagi kok merokok Marlboro gitu ya, yang sekali kena angin gitu langsung habisnya cepat kan. Lebih baik kok berhenti di warkop, kok merokok sambil minum kopi, yang lebih nikmat sambil mendengarkan musik, ketimbang kok di jalan panas, kok rokokan, banyak asap pula bercampur dengan asap-asap kendaraan bermotor yang lainnya. Udah lah, jangan ya, tolong pengendara yang suka merokok ketika berkendara itu lebih baik dihilangkan lah kebiasaan itu. Ini memang sudah ada peraturannya ya, nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ini dari kompas.com. Nah, kita lanjut ke tipe-tipe pengendara yang kedua, ada lagi ini, yaitu adalah pengendara yang suka menerobos pelang kereta api. Banyak sekali ini lah ya. Gimana ya cara mereka berpikir gitu, ada pelang dia terobos gitu. Kendaraannya ini bukan kendaraan mobil atau motor lagi, ini kereta api gitu. Bang Ucok gak tahu lagi ya gimana pikiran orang-orang yang menerobos pelang. Kalau Bang Ucok mengendara terus sudah bunyi tinutnya pelang itu ya, Bang Ucok berhenti lah. Kadang ada orang yang pelangnya sudah nutup itu, dia lewat celah-celah gitu, dia langsung terobos laju cepat. Mungkin gini ya, orang-orang mungkin karena kelamaan mungkin ya, lama kali ini ya, apa lewatnya kereta api ini lama kali gitu mungkin ya. Cuman ya namanya kalian sudah di jalan ya, kalian harus terima apapun resikonya, mulai dari antri kalaupun ada kereta lewat gitu kan, ya harus sabar sih. Terkadang ada pula yang jalanan yang tidak ada pelang kereta apinya, itu kan lebih bahaya lagi nih ya. Seperti di video ini dari @blackvalue, hanya di Indonesia tak mau mengalah, para pengendara motor memadati rel hingga menghambat perjalanan kereta api. Ini lokasinya dari si @blackvalue ini, dia bilangnya di perlintasan kereta Kebayoran, cuman di komentarnya ini ada di lokasi perlintasan kereta Kebayoran. Bang Ucok belum pernah kesini sih, coba ini kita lihat ya. Full kali Pak ya. Bang Ucok belum pernah lihat lokasi ini langsung sih, cuman kalau melihat dari hasil ini juga,
ini full kali lah ya pengendara. Bang Ucok merasa semakin hari semakin pengendara ini semakin bertambah lah ya, pengguna motor, pengguna mobil. Jadi apalagi di Jakarta ya, wah gila ini sampai over banget ini. Dan karena over volume ini juga akhirnya orang-orang berpikir ketika di jalan ya nggak sabaran gitu, karena volume kendaraan sudah semakin bertambah, terus kemudian daya pikir semakin mengecil, otak mengecil, jadinya bodat kan. Ada lagi nih dari @star Cook di Medan, kalau ada kereta lewat, Medan kereta lewat, pengendara berhenti sampai gerbong terakhir melintas. Salah banget, yang benar tuh gini, keretanya berhenti nunggu sampai motor yang terakhir melintas. Tapi ini di komen ada yang bilang meluruskan aja, ini diambil di PJL 81 Bekasi. Ternyata ini areanya ada di Bekasi. Coba kita lihat videonya ini ya. Lama ini nggak ada pelangnya lagi ya. Wah bahaya kali nih. Anjir. Wah. Si kereta ini sampai mengalah dia ya, si pickup hitam ini sampai dia sebenarnya dia juga ragu sih mau maju tuh atau ke mundur lagi karena nggak ada plang gitu, volume sudah banyak. Terus aduh ini pada nerobos lagi, maksudnya nggak ada ngantri gitu loh. Gak tahu lagi deh sama orang-orang dia. Kadang kita mengenal orang tuh di rumah mungkin baik gitu ya, tapi kalau di jalanan itu merubah sifat banget. Sama seperti orang kalau lapar lah ya, merubah sifat, bermuka dua, bermuka tiga lah ya. Kita nggak tahu lah ya. Ini sampai si pickup hitam ini dia mundur, kemudian menabrak si bapak. Aduh banyak kali lah ya pengendara yang nggak pakai helm lagi, menerobos dalam perlintasan kereta api. Aduh banyak kali pelanggarannya ini ya. Himbauan lah ya untuk pengendara motor. Aduh, yang di Indonesia ini pengendara mobil ataupun motor semuanya lah ya, taatilah peraturan lalu lintas ini, sabar. Kemudian peraturan kan sudah ada gitu ya. Memang banyak orang yang bilang kadang peraturan untuk dilanggar, tapi ya peraturan itu ada untuk kita tertib gitu, tertib rapi, enak gitu kan, sabar ngantri. Kita lanjut, ada lagi nih tipe pengendara yang suka menyuap, menyogok. Ini banyak kali nih terjadi di Indonesia ini. Ini dari @donrica 8 patah itulah. Stop suap, stop pungli bagi seluruh pengendara agar mematuhi aturan di jalan raya serta lengkapi surat-surat kendaraan Anda. Coba kita lihat videonya nih. Baik, ini salah satu pelanggar yang masih kita temukan saat ini berusaha untuk menyogok petugas. Kami dari jajaran Satuan Lalu Lintas Polres Pasaman mengingatkan kepada pelanggar, apabila melakukan kesalahan jangan memberikan suap berupa uang dan sebagainya. Jadi sekarang kita dari jajaran kepolisian tidak lagi mengharapkan adanya suap menyuap di lapangan. Sekian, terima kasih. Oke. Baik, ini salah satu pelanggar yang masih kita temukan saat ini berusaha untuk. Itu terlihat jelas sekali lah ya, si pengendara tadi itu mengeluarkan ada uang di tangannya gitu. Gila banyak sekali ini pungutan liar. Terkadang juga faktanya bro ya, di jalanan yang Bang Ucok ketahui ya tuh, terkadang ada pula tipe polisi juga kadang menerima gitu kan ya. Ada yang menolak gitu, mematuhi peraturan, tapi faktanya ya di Indonesia masih banyak terjadi seperti itu. Makanya pihak-pihak berwenang gitu, kepolisian seperti ini yang seharusnya menindaklanjuti upaya-upaya pengendara yang menyogok atau menyuap. Dan bahkan untuk pihak polisi pun juga tolonglah Pak, untuk bawa polisi yang terkadang menerima suapan itu juga kan ya, menerima uang itu juga janganlah. Lebih baik ya sudah sidang saja si pengendara motor ini, kalau tidak mau peraturan ya tilang, sidang, udah selesai gitu. Makanya kalian harus taati peraturan agar tidak ditilang bodat, biar kau tidak mengeluarkan uang buat bayar sidang itu, sidang tilang. Kemudian tipe pengendara yang lainnya ini ya,
Ini dari Div Humas Polri. Ini termasuk salah satu tipe pengendara di Indonesia yang banyak sekali seperti ini, yaitu adalah berhenti di zebra cross. Ini captionnya, zebra cross hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan pada saat lampu merah menyala. Ini gambarnya nih, jangan berhenti di zebra cross, kaki Bang betul. Ini Bang Ucok ketika bermotor gitu berhenti di lampu lalu lintas, itu Bang Ucok banyak sekali menjumpai motor-motor yang padahal udah ada garis itu ya, garis pembatas itulah ya untuk berhenti itu. Terkadang ada pun orang pengendara itu yang ngerem tapi dia berhentinya nggak di garis, tiba-tiba berhenti di zebra cross. Itu mind blowing banget Bang Ucok, sampai kenapa sih, maksudnya berhenti aja gitu loh di belakang garis gitu, kenapa harus di zebra cross? Maksudnya kok bisa kan ngatur rem gitu, rem motor itu kok atur berhenti itu kan bisa di belakang garis gitu kan. Bang Ucok sampai heran deh. Bang Ucok pula kan kalau bermotor itu juga tahu kapan harus ngerem gitu, mengendalikan rem. Ya udah Bang Ucok berhenti aja di belakang garis gitu kan, karena zebra cross ya itu ada fungsinya, ada tujuannya kenapa ada zebra cross kan. Kemudian space itu kalau lampu merah kan kadang cuman sebatas itu aja ya, kalaupun kita nggak cukup gitu kan kadang pengendara harus maksudnya harus rapi di belakang gitu ya. Tapi ada pula pengendara yang kadang tuh keluar dari garis, ada mepet di kiri atau mepet di kanan gitu, ataupun selalu ingin di depan gitu, dia udah tahu di belakang full ya ke depan terus berhenti di zebra cross. Yang mirisnya lagi kadang Bang Ucok melihat itu pejalan kaki yang mau nyebrang gitu ke satu sisi lainnya gitu, akhirnya dia mengalah gitu, tidak di zebra cross tapi di luar zebra crossnya. Itu juga apa ya, mengambil hak sih ya. Kalau Bang Ucok sebagai pejalan kaki ada seperti itu ya, mending Bang Ucok tabrak aja, ataupun Pak permisi Pak, ini zebra cross mau lewat saya. Kadang tuh pengendara itu juga banyak sekali yang udah tahu salah tapi dia tetap ngotot gitu ya. Kalaupun dia tetap ngotot ya udah Bang Ucok naikin aja itu si jok pengendara motornya tuh, aku naikin gitu biar bodat kali otaknya, nggak ada otak orang-orang ini ya. Kemudian ada lagi tipe pengendara motor yang melawan arus. Wah itu banyak kali. Jadi tipe-tipe yang Bang Ucok sebutin dari tadi ini termasuk tipe-tipe yang banyak sekali terjadi di Indonesia ya. Faktanya seperti itu di jalanan yang umum, tipe-tipe umum ini, melawan arus, menerobos pelanggar kereta api, menyuap, berhenti di zebra cross, dan ini ada lagi melawan arus. Ini dari Putri Liora, potret buruknya pengendara di Indonesia. Nah ini udah tahu salah diingetin malah ngotot. Ini istilahnya apa ya, pengendara yang salmon, ikan salmon, dia suka melawan arus. Coba kita lihat videonya nih, kayaknya seru kali ini videonya. Apa pula ini tadi di akhir video ini, pelanggaran yang aneh tahu nih, tidak menggunakan helm, tidak membawa STNK, melawan arus, melanggar rambu lalu lintas. Ini banyak sekali nih ya, udah tahu dia salah. Dan kalian kalau lihat video ini ya, di belakangnya itu juga banyak sekali orang-orang yang melawan arus ternyata ya. Ini nggak tahu di mana ini ya, tuh terlihat itu di belakang sini tuh juga banyak melawan arus gitu. Bodat kali anjing. Ada yang komen kalau ngasih tahu orang bego tuh jangan pakai aturan, kagak bakal paham. Driver Gojek juga ikut melanggar. Inilah yang buat bangsa ini dihina bangsa lain. Udah salah laganya Mbak Jagoan. Ya pengendara di Indonesia ini, kau kira kau itu Ghost Rider apa? Bang Ucok pernah membahas juga di episode yang keberapa ya, ke-1 kalau nggak salah ya. Bang Ucok lupa nih, The Power of Mama itu ya, kedua ya, Power of Mama itu. Dan
tentang keegoisan pengendara pun juga banyak. Kemudian kita lanjut ke tipe. Nah ini ada pula ini dari @wanca, internet positif potret perilaku pengendara jalan. Coba kita lihat videonya ini. Oh ini kayak internet positif. Terus si bapak beca ini VPN. Mencari film bajakan, mencari bokep. Gila, pengguna Netflix. Ini padahal ya di depan ini ada si pelang ini loh, pelang untuk melarang tidak boleh lewat loh. Emang kalau udah di jalan ini orang-orang udah beda lah ya. Kemudian kita lanjut. Nah ini ada dari Woods Indonesia. Ini apa ya, Woods ini permen apa ya, obat katakanlah. Ini kebiasaan buruk para pengendara di Indonesia. Nah ini ada kebiasaan buruk para pengendara Indonesia. 1. Main handphone. 2. Meludah sembarangan. 3. Malah ngabut saat rambu lalu lintas berwarna kuning. Kebanyakan tengok-tengok dan gak fokus menyetir dalam kondisi ngantuk. Ini ada artikel dari @supriyandika, meme komik Indo. Nah ini coba kita lihat ini. Yang diajarkan di sekolah, merah sama dengan berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Tapi kenyataannya di jalanan adalah merah itu jalan terus, kuning makin ngebut, hijau tancap gas. Bang Ucok pernah membahas tipe pengendara yang melanggar lalu lintas ini ya. Di saat merah itu terkadang ya menerobos, kemudian kuning itu dia semakin kencang, kemudian kalau hijau ini, kalau yang Bang Ucok pernah bahas itu adalah menyalakan klakson. Oke, kemudian ada artikel lagi ini dari @budiridwin. Dia berkata California sudah melegalkan mobil tanpa pengendara, tapi Indonesia udah melegalkan pengendara tanpa otak. Bodoh sekali ini. Terus ada pula ini Bang Ucok menemukan artikel yang lucu ini dari @sudah expired. Warga 62 kok dilawan. Jadi ada seorang pengendara motor ini terekam kamera elektronik traffic law menerobos busway. Oh ini banyak pula nih ya pengendara yang mengambil hak kendaraan busway ini juga di Jakarta ini ramai banget nih. Pemotor tersebut mengakali identifikasi kamera traffic law enforcement dengan menutupi plat nomor. Oh jadi dia biar tidak terbaca ini, akhirnya dia menutupi plat nomornya dengan tangannya ini. Cerdik juga ini. Memang banyak pula ya kelakuan-kelakuan pengendara motor di negara 62 ini. Oke, kemudian masuk ke babak terakhir yaitu kesimpulannya. Ya pesan dari Bang Ucok sih untuk pengendara motor di Indonesia ini agar lebih tertib lagi lah ya, lebih bersabar dan tahu akan resikonya ketika sudah keluar ke jalan. Kalian kan sudah pasti tahu lah ya apa peraturannya, terus apa resikonya jika kalian langgar. Ini Bang Ucok tutup dengan sebuah gambar poster yang berbunyi lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Jadi cerminan bangsa itu bisa kita lihat dari bagaimana dia mentaati lalu lintas di negaranya sendiri. Gila bah.